Murong Yu tidak takut dengan perintah pembunuhan Kota Api Langit. Kecuali Kota Api Langit mengirim orang kuat di tingkat leluhur suci Chaos untuk mengejarnya. Jika tidak, bahkan orang kuat di tingkat leluhur suci tidak takut padanya. Masalah besar itu pecah dengan semua kekuatan jari-jari Tianmeng yang terputus dan membunuh mereka dalam satu gerakan. Dengan cara itu, tidak banyak orang yang berani menggerakkannya. Dan leluhur Chaos, berapa banyak yang ada di dunia suci? Ini adalah keberadaan tertinggi di tingkat penguasa suci kerajaan suci. Meskipun Kota Api Langit kuat, itu belum tentu ada di tingkat ini. Namun, meskipun Murong Yu tidak takut, sebelum pergi, dia masih membawa Yu Mengqing dan yang lainnya ke He Tu Luosu. Dia tidak akan membiarkan salah satu dari mereka mengalami kecelakaan. Kota Zuoyuan, setelah Pang Jianyi dan Li Xiujin memimpin pengorbanan, kota itu masih sepi seperti biasanya. Kecuali beberapa orang asing lagi. Tetapi ini juga normal, kapan tidak ada seorang pun yang melewati atau memasuki kota Zuoyuan. Meskipun kali ini orang asing itu sangat kuat. Namun, Zuoyuan Cheng tidak memiliki orang yang kuat, dan bahkan tidak tahu seberapa kuat orang-orang ini. Pada titik ini, beberapa hari telah berlalu sejak Pang Jianyi dan yang lainnya pergi untuk melakukan pengorbanan. Meskipun keluarga Pang memiliki beberapa keraguan tentang keterlambatan leluhur dalam kembali, mereka tidak memikirkan apapun. Karena ini telah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, susunan teleportasi yang mengarah ke ruang pengorbanan menyala dengan cahaya yang bersinar. Para leluhur keluar. Melihat susunan teleportasi berkilauan, anggota keluarga Pang yang menjaga susunan teleportasi tidak dapat menahan kegembiraan. Saya tidak tahu apa lagi yang didapat leluhur kali ini. Seorang bijak agung berkata sambil tersenyum kepada orang kuat di sebelahnya, dengan ekspresi kerinduan. Lupakan saja, bahkan jika para leluhur mendapatkan hal-hal baik, kita tidak akan mendapatkan giliran kita. Kualifikasi kita terlalu buruk. Tentu saja, artefak pengorbanan tingkat tinggi adalah untuk murid inti keluarga. Yang lain berkata dengan ringan, tetapi wajahnya tetapi warna iri melintas. Pada saat yang sama, di sebuah restoran di sebelah timur kota Zuoyuan, beberapa sosok muncul dari ruangan itu dan berubah menjadi aliran cahaya, dan akhirnya berdiri di atap restoran itu, dengan sepasang mata memandang melalui kehampaan, melihat ke arah keluarga Pang. Meskipun mereka menekan wilayah mereka sendiri, paksaan yang tak terlihat itu masih menekan kehampaan di sekitar mereka dengan sedikit gemetar, dengan momentum yang sangat besar dan kekuatan yang sangat kuat. Akhirnya keluar, di sebelah utara kota Zuoyuan, seorang Sein yang mendalam perlahan membuka matanya, dan matanya melewati niat membunuh Shen Han. Dia persis Li Dehe, si jenius super dari keluarga Li di kota Beiyang, diusir dari kota Skyfire. Di dekat keluarga Pang, aura yang kuat dan menakutkan tiba-tiba meledak dari seorang pembangkit tenaga listrik tingkat menengah, dan kekuatan yang besar dan tak tertandingi menghantui tubuhnya dan beredar dengan cepat. Napas yang mengerikan mengalir ke segala arah. Langkah ke-6 dari alam abadi. Akhirnya berhasil menembusnya. Murong Yu, dasar bajingan kecil, aku melihat kemana kau lolos kali ini. Li Chong berdiri perlahan, wajahnya penuh dendam. Di bawah berbagai rangsangan kematian kedua saudaranya dan ketidakmampuan untuk membalas dendam satu demi satu, alam yang tidak dapat ia tembus untuk waktu yang lama pun hancur. Mereka keluar. Sekarang Murong Yu biarkan aku melihat bagaimana kau mati. Li Chong menyeringai, melangkah keluar, dan terbang menuju keluarga Pang. Dua sosok melesat keluar dari susunan teleportasi dan muncul di hadapan murid keluarga Pang. Anak-anak keluarga Pang yang tak terhitung jumlahnya yang datang setelah mendengar berita itu semua menatap Murong Yu dan Xiao Lori dengan linglung, dengan ekspresi bingung di masing-masing wajah mereka. Setelah menunggu lama, cahaya dari susunan teleportasi telah menghilang, tetapi para leluhur keluarga Pang tidak keluar. Bagaimana situasinya? Semua orang di keluarga Pang merasa tidak enak. Satu persatu, mereka melotot ke arah Murong Yu. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Lolita kecil. Murong Yu dan Pang Jianyi masuk bersama-sama, dan banyak orang di keluarga Pang telah melihat mereka. Tetapi dia tidak melihat Lolita kecil masuk, karena mereka sangat ingin tahu dari mana Lolita kecil keluar. Selain itu, Lolita kecil yang membawa kapak raksasa benar-benar terlalu mengejutkan, dampak visualnya begitu kuat, tidak mungkin untuk tidak memperhatikannya. Murong Yu, di mana leluhur kita? Seorang tetua abadi yang menjaga keluarga Pang melangkah maju dengan wajah muram dan bertanya dengan keras. Murong Yu melirik anak-anak keluarga Pang yang tak terhitung jumlahnya, dengan senyum di wajahnya, leluhur keluarga Pang dan penguasa kota sudah mati. Pada saat yang sama, mereka mengatakan kepadaku bahwa mereka meninggal dengan sangat bahagia. Kamu tidak perlu membalaskan dendam mereka, dan mereka bubar dengan cepat. Keluarga Pang dan rumah tuan kota. Auzu.com. Lancang, teriakan marah datang, hanya untuk melihat seorang ahli mayat hidup tingkat tinggi melangkah dari kejauhan, dengan ekspresi dingin dan aura pembunuh. Dia adalah orang kuat di rumah tuan kota. Dia bergegas setelah mendengar berita bahwa Pang Jianyi dan yang lainnya akan keluar, tepat pada waktunya untuk mendengar kata-kata Murong Yu. Apakah kamu membunuh mereka? Pembangkit tenaga abadi tingkat tinggi dari rumah tuan kota datang ke langit di atas rumah Pang dan menatap Murong Yu dengan merendahkan, melihatnya dengan cermat. Senyum di wajah Murong Yu tidak berkurang, tetapi hatinya sudah sedikit tidak nyaman. Namun, dia masih tersenyum dan berkata, saya hanya orang suci biasa, bagaimana saya bisa membunuh mereka berdua? Mereka tidak dibunuh oleh saya. Ya, sejujurnya, keberadaan yang kuat itu tidak puas dengan mereka. Pengorbanan selama beberapa tahun terakhir telah menelan mereka berdua sebagai pengorbanan. Kentut, kamu pasti telah bersekongkol untuk membunuh penguasa kota. Bajingan kecil, kamu berani membunuh penguasa kota kerajaan suci 9 Yin. Kamu akan dikejar oleh kerajaan suci 9 Yin. Leng, pembangkit tenaga abadi tingkat tinggi dari rumah penguasa kota sambil minum dan berbicara, dia menembak Murong Yu dengan telapak tangan, dan ingin membunuh Murong Yu. Mata Murong Yu memancarkan cahaya dingin, dan ketika dia hendak menembak, Lolita kecil di sampingnya telah naik ke langit. Apakah kamu pikir kamu adalah penguasa suci kerajaan suci 9 Yin? Jangan malu, bawa saja aku.
Dalam suara itu, Lolita kecil telah bergegas ke pembangkit tenaga abadi tingkat tinggi. Namun, kapak raksasa di tangannya telah menghancurkan kehampaan, melewati ratusan juta waktu dan ruang seperti seekor kuda, membawa cahaya mengerikan yang menembus langit dan bumi, mengalir keluar ke pembangkit tenaga abadi tingkat tinggi. Pembangkit tenaga abadi, tingkat tinggi itu terkejut. Tangan besar yang awalnya menembak Murong Yu terbalik di kehampaan, dan menembak kapak raksasa yang robek. Hanya, dengan tangan besarnya seperti sepotong tahu, yang tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan langsung dipotong oleh kapak raksasa itu. Pembangkit tenaga abadi tingkat tinggi itu ketakutan setengah mati, dan tubuhnya meledak dalam sekejap. Namun, kecepatannya lebih cepat, dan kapak raksasa itu lebih cepat. Jadi, di mata semua orang yang mengejutkan, tubuh dan jiwa dari pembangkit tenaga abadi tingkat tinggi di rumah tuan kota ini langsung terbelah menjadi dua bagian oleh kapak raksasa. Pembangkit tenaga abadi tingkat tinggi, mati. Benar-benar rentan. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari keluarga Pang yang hendak mengambil tindakan semuanya terkejut. Akibatnya, satu persatu diam-diam menarik kekuatan mereka dan terus bergerak mundur. Mereka semua menatap Loli kecil di kehampaan dengan mata ketakutan. Pada saat ini, Li Chong kebetulan muncul di kehampaan tidak jauh dari rumah Pang. Setelah melihat pemandangan ini, saya langsung ketakutan dan tidak berani mengambil setengah langkah pertama. Kapan Murong Yu memiliki pria yang menguntungkan dan kuat di sisinya? Li Chong, Li De, dan bahkan orang-orang kuat di kota Skyfire melontarkan pertanyaan ini. Keabadian tingkat tinggi dihancurkan sampai mati olehnya dengan kapak. Dengan kekuatanku, wajah Li Chong sangat jelek. Setelah terobosan itu, kepercayaan dirinya meroket, dan dia merasa bahwa dia bisa membunuh Murong Yu. Selama Murong Yu tidak menggunakan jari yang terputus, dia pasti akan mati. Tapi sekarang dia tersentak. Keabadian, aku belum pernah mencapai keadaan abadi. Sangat mudah untuk membunuh pembangkit tenaga abadi tingkat tinggi. Apakah kapak ini seorang leluhur? Tidak seperti ketakutan Li Chong, Li De tidak takut, tetapi bahkan lebih. Dia menatap kapak raksasa di tangan Lolita kecil dengan mata serakah. Setidaknya itu adalah artefak suci, atau bahkan artefak leluhur. Kapan ada orang seperti itu di samping Murong Yu? Para pembangkit tenaga listrik di kota Tianhuo melihat melalui kehampaan, melihat ke arah Murong Yu. Ketika mereka melihat Xiao Xiao ketika Lori menebas pembangkit tenaga abadi tingkat tinggi dengan satu kapak, mereka hanya sedikit terkejut. Bagaimanapun, kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada Murong Yu dan yang lainnya. Di mata mereka, pertempuran yang dilakukan Murong Yu untuk orang-orang di alam ini tidak lebih dari sekadar pertarungan anak-anak. Murong Yu itu, benda-benda di tubuhnya mungkin tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi kapak raksasa ini, mata orang lain itu bersinar dengan cahaya dingin, menatap kapak raksasa di tangan Little Lolita melalui kekosongan. Tunggu, sepertinya aku pernah mendengar tentang gadis kecil ini di suatu tempat. Little Lolita terlihat seperti gaun merah menyala, memegang kapak raksasa. Pemimpin kota Skyfire menghentikan kerumunan yang ingin menembak, sedikit mengernyit. Aku ingat, apakah dia yang beberapa waktu lalu? Seorang pria kuat di kota Skyfire tiba-tiba mengubah ekspresinya. Mundur. Setelah Murong Yu keluar, pikiran ilahinya yang besar telah menyelimuti seluruh kota Zuoyuan. Setelah jiwa menerobos ke bintang kedua dan memadatkan kumpulan jiwa, kesadaran ilahinya menjadi semakin besar. Bahkan kekuatan super di kota Skyfire tidak menemukan pikiran spiritualnya. Pada saat ini, dia melihat bahwa beberapa pria kuat yang ingin bergerak telah mundur diam-diam. Apakah karena Little Lolita? Murong Yu sedikit mengernyit. Meskipun dia menyelimuti mereka dengan pikiran spiritual, dia tidak mendengarnya, jadi dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Namun, ada baiknya orang kuat dari Skyfire City mundur. Maka tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan jari yang terputus. Adapun Li Dehe dan Li Chong, kedua hal ini seperti cacing, Murong Yu tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi. Akibatnya, Li Chong, yang perlahan mundur, tiba-tiba menemukan bahwa Murong Yu sedang menatapnya sambil tersenyum. Ada firasat buruk di hati Li Chong, dan dengan gerakan pikirannya, dia dengan kasar menarik diri dari tubuhnya. Li Chong, karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Aku akan mengirimmu untuk bertemu kembali dengan kedua saudaramu. Murong Yu tertawa, dan pada saat yang sama, dia naik ke udara dan memaksanya ke arah Li Chong. Wajah Li Chong berubah tiba-tiba, sosoknya tiba-tiba bertambah cepat, dan dia melarikan diri tanpa perlawanan. Dia cukup iri pada Murong Yu. Bukan hanya karena Murong Yu menggunakan kekuatan jari yang terputus. Bahkan kekuatan super dari alam Sein yang mendalam dapat dengan mudah dibunuh, apalagi dia, seorang Sein abadi tingkat menengah. Bahkan jika jari yang terputus kehabisan kekuatan, itu tidak dapat digunakan lagi. Tetapi Murong Yu masih merupakan jiwa yang disucikan. Pada awalnya, dia hampir dibunuh oleh jiwa Murong Yu. Selain kedua alasan ini, ada Loli kecil di samping Murong Yu. Jika Lolita kecil melihatnya tidak enak dipandang, dan menebasnya dengan kapak, dia tidak bisa melawan. Oleh karena itu, sekarang dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Meskipun ini sedikit dirugikan, dan bahkan kedua adik laki-lakinya tidak akan dapat membalas perseteruan itu, tetapi dia tidak ingin mati di sini. Namun, kecepatannya lebih cepat, dan kecepatan Murong Yu bahkan lebih cepat. Ketika Li Chong melihat bunga di depannya, sebuah sosok muncul di depannya, dan pada saat yang sama sebuah tinju yang besar dan tak tertandingi menghantam kehampaan, dan dengan cepat runtuh dan membunuhnya dengan guntur. Tinju itu meledak dengan aura mengerikan yang menghancurkan dunia, dan pupil matanya dengan cepat membesar, dan setelah dia bereaksi, dia bergegas di depannya. Li Chong terkejut dan melangkah keluar, tetapi dia sudah berdiri di kehampaan. Tetapi ketika dia terkejut, dia sangat senang. Karena Murong Yu tidak menggunakan kekuatan jari yang terputus. Tanpa menggunakan jari yang terputus, atau bahkan menggunakan jiwa, bagaimana mungkin seorang Sage Agung tingkat 4 menjadi lawannya yang telah mencapai tingkat 6 alam abadi. Begitu pikirannya bergerak, kekuatan Li Chong telah ditingkatkan ke ekstrim olehnya. Tiba-tiba, gelombang aura yang ganas dan mengerikan meletus darinya, menyapu ke segala arah seperti air pasang.
Kekuatan yang mengerikan itu menekan seluruh kota Zuoyuan, banyak jiwa orang suci yang belum mencapai keadaan abadi gemetar, dan ada perasaan yang tak tertahankan di hati mereka. Pada saat yang sama, kekuatan Li Chong terbagi menjadi dua bagian. Sebagian darinya menyerbu ke dalam ruang jiwa, membungkus jiwa lapis demi lapis, dan melindunginya. Mencegah jiwa Murong Yu menyerang. Namun, sebagian besar kekuatan yang tersisa mengalir ke tangan kanannya. Tiba-tiba, tinjunya dengan cepat membesar, mengeluarkan napas yang mengerikan. Bajingan kecil, bunuh saja. Li Chong menyeringai dan berteriak dengan keras. Tinju yang telah memadatkan 90% kekuatannya tiba-tiba meledak. Dia benar-benar ingin meledakkan Murong Yu dengan pukulan. Di antara cahaya listrik dan batu api, tinju kedua orang itu telah saling mengenai. Boom! Setelah suara keras itu, dampak yang mengerikan menyapu dari tempat kedua tinju itu mengenai. Kekosongan di sekitarnya langsung terkoyak menjadi retakan kecil, yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, kedua Murong Yu berubah menjadi dua pita pada saat yang sama, melesat ke arah belakang. Apa? Seri di antara keduanya. Melihat pemandangan ini, Li Dai menjatuhkan rahangnya dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Kedua Murong Yu terkejut oleh dampak yang mengerikan itu. Puff, Li Chong merasa seperti dihantam keras oleh gunung suci yang besar. Meskipun lengannya tidak terhempas, dia tahu bahwa tulang-tulangnya telah hancur, dan pembuluh darah di tubuhnya telah pecah. Dan kekuatan di tubuhnya terguncang seolah-olah terbang di atas sungai dan terlempar ke laut, dan seluruh tubuhnya terkoyak ke udara, seolah-olah akan terkoyak. Saat dia mundur, dia tidak dapat menahannya, dan seteguk darah menyembur keluar dengan liar. Di sisi lain, Murong Yu terkejut dan terhempas keluar. Namun, tampaknya tidak mengalami cedera apapun. Faktanya, Murong Yu benar-benar tidak terluka. Setelah menerobos ke tingkat keempat dari Grid Sage, dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik alam mayat hidup tingkat menengah. Meskipun Li Chong mencapai tingkat ke-6 keabadian, dia masih dalam lingkup keabadian menengah. Meskipun kekuatannya sedikit lebih kuat dari Murong Yu, namun jangan lupa bahwa tubuh Murong Yu telah mencapai tingkat artefak suci tingkat rendah. Itu saja mengimbangi kekuatan Li Chong yang berlebihan, kekuatan alam kecil. Bahkan masih berada di atas angin. Setelah vitalitas seperti lautan di tubuhnya hanyut untuk sementara waktu, tubuh fisik Murong Yu kembali ke kondisi puncaknya lagi. Meskipun darahnya masih sedikit bergolak, tetapi sudah memungkinkan untuk bertarung lagi. Oleh karena itu, dia melangkah maju, dan kemudian teleportasi menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Li Chong. Ribuan pasukan seperti menarik tinju mereka. Wajah Li Chong berubah drastis, serangan Murong Yu terlalu cepat, dari saat mereka berdua terkejut dan terbang keluar, dan kemudian dia bergegas, bahkan tidak ada 2 saat pun. Dalam waktu yang singkat, Li Chong tidak memiliki kekuatan magis berupa kekuatan hidup, dan luka di tangan kanannya sudah terlambat untuk diperbaiki. Bahkan gerakan kekuatan yang bergejolak di dalam dirinya belum sempat untuk menekannya. Dalam kepanikan, kekuatan yang hanya bisa ditingkatkannya terkumpul di tangan kirinya, dan sekali lagi dia meninju keluar. Pada saat yang sama, dia sudah mulai keluar dengan keras ke belakang dengan kecepatan tercepat. Boom! Tinju kedua belah pihak membombardir sekali lagi. Kali ini tubuh Murong Yu hanya bergetar, tetapi tangan kiri Li Chong, yang dengan tergesa-gesa menghadapi pertempuran, meledak menjadi bubuk dengan klik. Namun, itu juga berhasil memblokir dampak tinju Murong Yu. Kalau tidak, tinju Murong Yu akan menyerangnya tanpa henti. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghentikan pukulan Murong Yu, dan dia akan langsung meledak. Aozu.com. Di alam abadi menengah juga seperti itu. Mari kita lihat bagaimana aku bisa meledakkanmu. Murong Yu tertawa, menggoyangkan tubuhnya, dan meledakkannya lagi. Berteriaklah, cahaya keemasan melesat keluar dari tubuh Li Chong dan membubung di tiup angin. Itu adalah palu besar. Cahaya keemasan palu itu menyilaukan, memancarkan ratusan juta cahaya keemasan. Itu sebenarnya adalah artefak suci tingkat menengah. Tampaknya ada tangan besar yang tak terlihat memegang palu raksasa, memancarkan gelombang kekuatan yang mengerikan. Palu raksasa itu menghantam kehampaan, lalu meledakkan kehampaan dengan satu palu, dan menghantam kepala Murong Yu dengan keras. Membunuh. Meskipun Li Chong telah menderita luka serius, tetapi itu telah mendesak kekuatan palu besar artefak suci tingkat menengah ini hingga ekstrim. Kekuatan yang meledak itu seperti pembangkit tenaga abadi tingkat tinggi. Rambut dingin Murong Yu meledak. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak mampu menahan palu raksasa itu dengan keras. Hasil dari perlawanan keras itu adalah dia terlempar keluar oleh palu raksasa itu. Oleh karena itu, dia menghilang ke tempat yang sama dalam sekejap. Bahkan jika palu raksasa itu dikendalikan oleh pikiran Li Chong, pikiran Li Chong tidak dapat menemukan posisi Murong Yu. Oleh karena itu, palu raksasa itu tidak dapat membunuh Murong Yu, dan pada akhirnya hanya mengenai kehampaan, meledakkan kehampaan itu. Teleportasi. Murong Yu menghindari serangan palu raksasa itu dalam sebuah teleportasi, muncul di depan mata Li Chong dari udara tipis, dan menghantam lagi dengan sebuah pukulan. Li Chong terkejut, pikirannya mengendalikan palu godam itu untuk menghancurkan kehampaan, dan dengan cepat membunuhnya. Tetapi bagaimana kecepatan palu raksasa itu dapat dibandingkan dengan kecepatan serangan Murong Yu? Begitu palu raksasa itu bergerak, Murong Yu telah memukul Li Chong dengan sebuah pukulan. Kekuatan yang mengerikan dan tak tertandingi mengalir keluar dari tinju Murong Yu, dan mengalir ke tubuh Li Chong seperti air bah. Tiba-tiba, tubuh Li Chong, yang hanya seorang ekariski biasa, mulai hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, terdengar suara ledakan yang meledak berkeping-keping, meledakkan awan darah di kehampaan. Murong Yu ini sangat kuat. Dari kejauhan, mata Li Dai sedikit menyipit, memperhatikan mata Murong Yu yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dia tidak ingin ikut campur dalam pertempuran antara Murong Yu dan Li Chong, bagaimanapun, tidak peduli siapa yang menang, keuntungan pada akhirnya akan jatuh padanya. Karena dia adalah Xuansheng, Swiss, palu raksasa itu merobek kota hampa dengan aura mengerikan yang menghancurkan dunia dan membunuh bumi.
Namun setelah Murong Yu meledakkan tubuh Li Chong, teleportasi lain menghilang di tempatnya, menyebabkan palu raksasa itu menghantam udara lagi. Pada saat ini, tubuh fisik Li Chong juga mengembun lagi. Namun, kekuatannya telah dikonsumsi beberapa persen, dan kekuatan yang meledak tidak lagi mencapai puncaknya, bahkan keabadian tingkat keempat tidak dapat mencapainya. Mata Li Chong penuh dengan kengerian, dan dia tidak pernah menyangka bahwa kultivasi Murong Yu begitu mengerikan. Harus dipahami bahwa dia adalah alam abadi tingkat ke-6, 11 alam kecil lebih tinggi dari Murong Yu. Melarikan diri, Li Chong saat ini hanya memiliki ide ini, dan itu telah dilakukan. Mengendalikan palu raksasa yang tergantung di atas kepalanya, itu berubah menjadi pita dan melarikan diri menuju kenyamanan yang jauh. Hanya saja Murong Yu sudah memiliki hati untuk membunuhnya, bagaimana dia bisa melarikan diri? Oleh karena itu, ketika dia pergi, dia bergegas lagi dalam sekejap. Namun, dengan perlindungan palu raksasa itu, Murong Yu tidak bisa mendekat untuk beberapa saat. Jika memang begitu, maka aku akan meledakkan tempurung kura-kuramu. Murong Yu mencibir, meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Murong Yu tidak menggunakan trik apapun, hanya meledakkan 1000 gajah tentara menarik tinju terus-menerus. Boom, boom, boom. Satu persatu, bayangan tinju yang besar dan tak tertandingi terus-menerus keluar dari tinju dua tangan Murong Yu, merobek kekosongan, dan dengan keras membombardir palu raksasa Li Chong. Dalam sekejap, Murong Yu meledakkan 100.000 pukulan. Setiap pukulan adalah serangan terkuat Murong Yu. Pada awalnya, Li Chong dapat dengan mudah memblokirnya. Namun frekuensi serangan Murong Yu semakin cepat dan semakin cepat. Pada akhirnya, ketika puluhan ribu pukulan Murong Yu hampir dipadatkan menjadi satu pukulan, dia tidak bisa lagi menahannya. Darah, menyembur, deras, dan retakan mulai muncul di sekujur tubuh Li Chong, seperti jaring laba-laba yang menyebar di sekujur tubuhnya, darah terus berceceran dari retakan, sangat mengejutkan. Bajingan kecil, aku mempermainkannya denganmu. Mungkin mengetahui bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Li Chong menunjukkan ekspresi tegas di matanya. Kemudian, tubuhnya mulai membengkak dengan cepat, dan napasnya menjadi semakin keras. Ledakan, Murong Yu mendengus, denganku, sulit bagimu untuk meledakkan dirimu sendiri. Sambil berbicara, dia mengangkat wilayahnya lagi dan meninju lebih sering. Ketika Murong Yu meledakkan 10 juta pukulan, tubuh Li Chong telah membengkak menjadi bola besar. Tapi dia tidak tahan lagi dengan serangan Murong Yu. Murong Yu langsung menghantam palu raksasa itu dengan sebuah pukulan. Kekuatan dahsyat itu langsung menghantam tubuh Li Chong. Sesaat kemudian, setelah terdengar suara ledakan yang keras, tubuh Li Chong hancur berkeping-keping. Serangan ini mengandung kekuatan jiwa Murong Yu yang sangat besar. Oleh karena itu, begitu tubuh Li Chong diledakkan, jiwanya sudah ditelan oleh kekuatan jiwa Murong Yu, dan dia tersapu ke ruang jiwa Murong Yu dengan Swiss. Murong Yu baru saja berpikir, dan jiwa Li Chong dimurnikan lalu ditelan oleh jiwanya. Menjadi tonik bagi jiwanya. Setelah mencapai jiwa bintang 2, kecepatan pemurnian jiwa biasa beberapa kali lebih cepat daripada saat jiwa bintang 1. Mati begitu saja, melihat Li Chong Sheng diledakkan oleh Murong Yu, semua orang tampak terkejut. Itu adalah pembangkit tenaga abadi tingkat menengah. Selain itu, kekuatan yang meletus dari artefak suci tingkat menengah itu setara dengan pembangkit tenaga abadi tingkat tinggi. Seberapa mengerikan kekuatan orang suci Murong Yu ini. Bahkan orang-orang yang peduli memperhatikan bahwa palu godam yang jatuh ke tanah karena kematian Li Chong telah memecahkan serangkaian retakan kecil yang hampir tidak terlihat, seperti jaring laba-laba, terbagi rapat di tubuh, mengejutkan. Bahkan artefak suci tingkat menengah telah diledakkan. Pupil mata Li Deye tiba-tiba mengecil saat melihat pemandangan ini. Jika kau membiarkannya terus tumbuh dan mencapai alam abadi, bukankah aku juga akan menjadi lawannya? Tidak, orang ini harus disingkirkan. Wajah Li Deye menjadi muram, matanya berkilat penuh kebencian seperti ular berbisa. Folly melambaikan tangannya, awalnya milik Li Chong, tetapi karena kematian Li Chong, artefak pengorbanan kelas menengah yang telah menjadi masalah tanpa tuan pun direkrut. Setelah hanya melihat-lihat, Murong Yu menggelengkan kepalanya, sayangnya, itu hanya artefak suci kelas menengah. Kalau tidak, itu seharusnya bisa sedikit menaikkan alamku. Suara Murong Yu tidak keras, tetapi semua yang hadir adalah orang suci. Mereka dapat dengan jelas mendengar bahkan suara terkecil. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-katanya, banyak orang memiliki ide untuk menghajarnya. Artefak suci kelas menengah, apakah menurutmu itu adalah prajurit biasa? Sekarang berapa banyak orang yang abadi, dan bahkan mereka yang kuat di alam abadi hanya dapat menggunakan artefak suci kelas menengah. Beberapa orang bahkan tidak memiliki artefak pengorbanan. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kekuatan yang dibutuhkan Murong Yu untuk menerobos sekarang terlalu mengerikan. Meskipun kekuatan yang terkandung dalam artefak suci tingkat menengah sangat besar, itu tidak dapat meningkatkan ranah Murong Yu sama sekali, bahkan jika lebih banyak. Kekuatan tidak hanya dibagi berdasarkan kuantitas, tetapi juga berdasarkan tingkat kualitas. Kekuatan yang terkandung dalam artefak suci tingkat menengah tidak sebagus artefak suci tingkat tinggi dalam hal kuantitas dan kualitas. Jika artefak suci tingkat menengah dibandingkan dengan esensi sejati dari kultivator, maka kekuatan yang terkandung dalam artefak suci tingkat tinggi adalah kekuatan abadi orang bijak. Kesenjangan antara keduanya cukup jelas. Seorang yang abadi dapat menyerap kekuatan abadi untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, tidak peduli seberapa banyak vitalitas sejati yang disempurnakan oleh yang abadi ini, ia tidak dapat meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu, bahkan sedikit pun. Di mata semua orang yang iri dan cemburu, palu raksasa itu menghilang di tangan Murong Yu, dan ia dibawa ke Hetu Luoshu. Meskipun ia tidak dapat menggunakannya, Yu Mengting dan yang lainnya masih dapat menggunakannya, dan ada sekte suci dan murid-murid sekte suci yang tak terhitung jumlahnya di belakang Murong Yu. Ya, kekuatanmu semakin kuat dan kuat. Namun, kau masih harus mati hari ini. Setelah Murong Yu mengambil palu raksasa itu, Li Deye melangkah turun dari atas kehampaan, lalu menatap Murong Yu dengan merendahkan, wajahnya penuh dengan penghinaan.
Murong Yu melangkah beberapa langkah ke udara, berdiri di kehampaan, menatap Li Dehe dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan ringan, Li Dehe, apakah kamu mengatakan ini di kota Baiyang dulu? Nah, di Tianhuo Cheng juga mengatakannya. Ditambah lagi, kali ini lebih dari 3 kali, kan? Tapi aku masih berdiri di sini hidup-hidup dan tertawa, tetapi kamu seperti sampah, kemanapun aku pergi, kamu mengikuti. Dan kamu masih seorang suci misterius, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Jika itu aku sudah menemukan sepotong tahu dan bunuh diri. Wajah Li Dehe berubah hitam dalam sekejap, tetapi aura pembunuh di antara matanya semakin dingin. Sudah waktunya bagi gigi tajam dan mulut tajam untuk tidak menunda kematianmu, biarkan aku mati. Li Dehe sangat marah, dan tangannya yang besar tersentak keluar dan langsung meraih Murong Yu. Pupil mata Murong Yu menyusut tajam, dan jari-jari Tianmeng yang terputus muncul di tangannya begitu pikirannya bergerak. Pada saat yang sama, kolam jiwa di ruang jiwanya juga bergolak seperti air mendidih. Serangkaian kekuatan jiwa yang mengerikan melonjak keluar dari kolam jiwa, berubah menjadi seekor naga, merobek kekosongan, dan mencekik Li Dehe. Pada saat yang sama, Murong Yu juga sepenuhnya membangkitkan kekuatan jari-jari Tianmeng yang terputus. Bahkan jika kekuatan jari-jari Tianmeng yang terputus terbatas, Li Dehe dan orang yang tertinggal ini harus dibunuh, bahkan jika membuang-buang kekuatan, mereka harus dibunuh. Ketika jari yang terputus itu menstimulasi kekuatan, aura kehancuran dan kehancuran yang tak tertandingi meletus pada saat yang sama. Sebuah manik putih seukuran kepalan tangan juga bangkit dari tubuh Li Dehe, dan akhirnya melayang di atas kepalanya, jatuh dengan kekuatan putih seperti gelombang yang menyelimuti Li Dehe dan melindunginya dengan kuat. Kekuatan yang tidak kurang dari jari yang patah meledak dari manik-manik itu, menutupi seluruh kota Zuoyuan, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, banyak sekali kultivator di seluruh kota Zuoyuan merasakan perasaan yang tak tertahankan. Itu seperti sebuah perahu tunggal di lautan badai untuk sesaat, dan itu akan terkoyak kapan saja. Meskipun kekuatan untuk memutuskan jari itu hebat, air mataku tidak buruk. Li Dehe tertawa, air mata laut di atas kepalanya menjadi lebih mengerikan di bawah desakannya. Auzu.com mata Murong Yu sedikit menyipit, dan ada niat membunuh dan keterkejutan di kedalaman matanya. Meskipun tetesan air mata laut ini tidak sebagus jari yang patah dari langit, itu adalah artefak suci terkuat yang pernah dilihat Murong Yu. Kekuatan yang menyilaukan itu begitu menyilaukan sehingga mata Yao Yao tidak bisa dibuka lagi. Aura mengerikan yang keluar bahkan membuat jiwa Murong Yu yang telah mencapai level 2 bintang dan memadatkan kolam jiwanya merasakan getaran. Setidaknya itu adalah permata, atau bahkan artefak suci dari tingkat suci. Dengan sebuah pikiran, sosok Murong Yu berubah menjadi pita dan melesat ke arah luar kota Zuoyuan. Jika mereka bertarung di sini, hanya sisa-sisa yang lolos yang akan meratakan seluruh kota Zuoyuan hingga rata dengan tanah. Saat itu, orang-orang suci yang tak terhitung jumlahnya hanya akan ada karena Murong Yu. Li Dehe mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi Murong Yu tidak membiarkan ini terjadi. Apa bedanya ini dengan iblis-iblis pembunuh itu? Namun, mundurnya Murong Yu membuat Li Dehe mengira dia telah melarikan diri. Segera, dia menyusul. Namun dia tertawa keras, bajingan kecil, kamu tidak bisa melarikan diri kemanapun hari ini. Untuk membunuhmu, aku kembali ke Sekte Surgawi dan meminjam air mata dari laut. Kamu mati, sulit bagimu, apakah ini permata atau artefak suci? Namun, artefak suci ini akan menjadi milikku setelah hari ini. Murong Yu terkejut ketika mendengar kata-kata Li Dehe. Sekte Iblis Surgawi memang kuat, tetapi jelas tidak sekuat raksasa seperti kerajaan Sein 9 Yin. Artefak suci setingkat air mata Changhai mungkin merupakan artefak suci yang sangat penting bahkan di Sekte Tianxia. Barang-barang ini sebenarnya dapat dipinjamkan, orang dapat membayangkan posisinya di Sekte Tianxia. Namun, bahkan kota api langit berani menyinggung, Murong Yu masih takut bahwa dia akan memiliki Sekte Surgawi. Serangan jiwa, bajingan kecil, tahukah kamu bahwa air mata Changhai bukanlah senjata suci biasa, atau senjata suci pertahanan jiwa? Serangan jiwamu tidak berguna bagiku. Li Dehe dan Ha tertawa, berubah menjadi cahaya putih yang melewati kehampaan yang tak berujung, dengan cepat mengejar Murong Yu. Murong Yu diam-diam terkejut, tidak heran serangan jiwanya tidak berpengaruh pada Li Dehe. Dan Li Dehe tidak memiliki pertahanan apapun, ternyata dia memiliki harta yang kuat ini. Keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya, dengan cepat melewati waktu dan ruang yang tak berujung, dan dalam sekejap mata mereka muncul puluhan miliar mil jauhnya dari kota Zuoyuan. Di belakang mereka, Lolita kecil, orang-orang kuat yang belum pergi di kota Tianhuo, dan beberapa orang suci di kota Zuoyuan juga mengejar. Hanya saja kekuatan orang-orang suci di Zuoyuan Cheng terlalu lemah, dan kecepatannya terlalu buruk untuk mengejar ketinggalan. Sebaliknya, kecepatan lori kecil mengejutkan Murong Yu. Loli kecil ini sama sekali tidak terbang, tetapi terus-menerus berpindah-pindah di kehampaan. Setiap kali dia berpindah-pindah, dia akan maju dalam jarak yang jauh, yang sebenarnya lebih besar dari jarak teleportasi Murong Yu. Tubuh macam apa ini? Semua orang yang melihat pemandangan ini diam-diam terkejut. Bahkan Li Dehe diam-diam berjaga-jaga. Akhirnya, di kehampaan ratusan miliar mil jauhnya dari kota Zuoyuan, Murong Yu berhenti. Bajingan kecil, apakah kamu akhirnya tidak melarikan diri? Li Dehe bergegas sambil menyeringai, dan langsung melancarkan serangan seperti badai. Mengapa melarikan diri? Aku belum membunuhmu. Bukankah lebih murah bagiku untuk melarikan diri? Murong Yu mencibir. Kolam jiwa di ruang jiwa menjadi tenang, dan kekuatan jiwa diambil kembali olehnya. Karena serangan jiwa tidak dapat membantu Li Dehe, maka dia juga tidak repot-repot menyia-nyiakannya. Semua pikiranku tenggelam ke dalam jari yang terputus, dan mulai mengerahkan kekuatan jari yang terputus itu sepenuhnya. Ledakan. Di bawah desakan Murong Yu, jari yang terputus itu bergetar terlebih dahulu, lalu semburan aura yang sangat dahsyat meledak dengan hebat, membubung ke langit, menyapu ke segala arah, mengguncang langit dan dunia.
Api langit menyembur keluar dari jari-jari yang terputus, langsung menenggelamkan ruang tempat Murong Yu berada, lalu membanjiri ke segala arah seperti air pasang. Kemanapun dia pergi, kekosongan itu langsung musnah. Bahkan turbulensi ruang yang menyembur keluar langsung terbakar. Bangun, teriak Murong Yu dengan keras dan melemparkan jarinya yang terputus. Tiba-tiba, jari yang terputus itu terangkat melawan angin, dan dalam waktu kurang dari sekejap telah tumbuh menjadi pegunungan besar di langit. Pada saat ini, bahkan Murong Yu merasakan rasa tidak berdaya yang kuat dan tak tertahankan. Secara khusus, Li Dehe menatap jari yang terputus itu dengan wajah pucat, matanya dipenuhi ketakutan. Tertawa, hati Murong Yu tergerak, dan jari-jarinya yang terputus seukuran gunung bergetar di kehampaan, lalu menusuk Li Dehe dengan satu jari. Pada saat ini, rambut dingin seluruh tubuh Li Dehe meledak, hitungan mundur. Napas kematian yang sangat kuat langsung menyelimuti hatinya. Rasa tidak berdaya yang tak tertahankan menyelimutinya. Melihat wajahnya berubah drastis, bentuk tubuhnya tanpa sadar mundur. Namun segera dia berhenti, wajahnya memerah, menatap jari yang terputus di atas kehampaan, dengan ekspresi dengki di wajahnya. Tampaknya takut dan sedikit malu, dan sepertinya dia tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki air mata di laut dan dapat melawan jari-jari yang terputus. Dengan pikiran dalam benaknya, kekuatan tubuh Li Dehe mengalir deras ke dalam air mata laut seperti aliran air yang deras. Dengan kekuatan Li Dehe yang diresapi, tetesan air mata Changhai bergetar hebat terlebih dahulu. Kemudian, ledakan, meledak ke gelombang langit. Kekuatan putih seperti gelombang terus-menerus meletus dari tetesan air mata laut dan langsung menuju ke langit. Kemudian menyebar di atas langit. Seperti lautan, badai, segera lautan luas muncul di atas kepala Li Dehe, membanjiri dunia. Gelombang yang menerjang langsung ke 9 langit terus-menerus menghantam, dan bahkan kehampaan pun hancur berkeping-keping. Hembusan napas itu memusnahkan segalanya. Hal pertama yang harus ditanggung adalah segala sesuatu di dekat mereka. Baik itu gunung yang menjulang tinggi atau jurang tak terlihat yang dalam, di bawah dampak napas yang mengerikan ini, mereka langsung hancur dan tercekik menjadi bubuk. Aura kekerasan masih tersapu, dan bahkan pembangkit tenaga listrik di kota Zuoyuan, ratusan miliar mil jauhnya, merasa bahwa dunia ini adalah reinkarnasi. Bagaimana situasinya? Orang-orang yang mengikuti Murong Yu dan kedua orang itu tidak berhati-hati, dan mereka dikejutkan oleh napas tetesan air mata Changhai dan terbang menjauh dari kesempatan mereka. Bahkan beberapa orang yang lebih lemah terluka parah secara langsung. Ketika mereka melihat ke depan, mata mereka melebar tanpa sadar. Kapan lautan muncul di sini? Apakah ada ilusi? Banyak orang adalah orang suci di dekat kota Zuoyuan. Mereka sangat akrab dengan daerah ini. Namun daratan tak terbatas di depannya berubah menjadi lautan luas dan tak terbatas saat ini. Langit dan bumi menyatu, itu adalah dunia lautan. Laut mengamuk, dan ombak mengguncang langit. Kekuatan yang mengerikan, jika gelombang difoto, bahkan jika orang bijak kuno tidak tahan, itu akan langsung diledakkan. Di kejauhan, ekspresi para pembangkit tenaga listrik di kota Skyfire juga menjadi serius, dan mereka saling mengerang. Ini adalah serangan senjata suci Li Dehe. Murong Yu khawatir akan sulit untuk menahannya kali ini. Pria kuat lainnya di kota Skyfire berkata dengan sedikit menertawakan. Namun, saat berbicara, dia mengintip Lolita kecil yang tidak jauh dari sana. Pada saat ini, Lolita kecil itu berdiri di atas langit dengan kapak raksasa di tangannya, tetapi wajahnya dengan embusan-embusan menegang dan menatap lautan tak berujung di depan. Lebih baik bagi Murong Yu untuk mati, meskipun itu bukan pembunuhan kita. Tetapi misi kita dapat dianggap selesai. Ahli ketiga di kota Skyfire berkata sambil tersenyum. Wajahnya santai, itu tidak berarti bahwa Murong Yu akan mati. Meskipun kekuatan pemotongan jarinya tidak sebagus lautan luas. Tetapi aku punya firasat bahwa Li Dehe tidak dapat membunuhnya. Apa yang terjadi? Tunggu dan lihat. Orang kuat yang dipimpin oleh kota Tianhuo berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha bajingan Murong Yu, air mata lautku adalah artefak suci. Bahkan Raja Suci dapat dengan mudah dibunuh. Sekarang aku ingin melihat kemana kau melarikan diri. Setelah air mata laut dikorbankan, Lida dan Haha dia tertawa, sangat gila dan bahagia. Tampaknya Murong Yu sudah mati. Ada air mata dari laut. Melihat ke tengah lautan yang tak berujung, cahaya putih seukuran kepalan tangan melayang naik turun. Namun, berbeda dari sebelumnya yang hanya berupa manik-manik. Sekarang manik-manik itu benar-benar berbentuk setetes air mata, seolah-olah itu adalah air mata. Memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Dalam legenda, air mata Changhai dimurnikan dari air mata seorang yang tertinggi. Melihat Murong Yu menatap air mata Changhai, Li Dehe tampak sangat baik, dan bahkan memperkenalkan air mata Changhai. Saya pasti merasa bahwa Murong Yu pasti akan mati, jadi saya memberitahu dia hal yang sama. Air mata tertinggi, wajah Murong Yu menjadi serius. Jika ini benar-benar air mata seorang yang tertinggi, kekuatannya mungkin tidak berhenti di situ. Orang-orang kuat setingkat itu, bahkan selai rambut di tubuh mereka mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, dengan mudah menghancurkan orang-orang suci di bawah yang tertinggi. Itu seperti hal-hal pada para dewa dapat dengan mudah membunuh yang abadi. Bajingan kecil, tawarkan teknik penyucian jiwa, dan aku akan memberimu mayat utuh. Kalau tidak, aku akan membunuh tubuhmu dan memenjarakan jiwamu, dan teknikmu akan tetap menjadi milikku. Li Dehe tersenyum muram dan memandang dengan jijik. Dengan Murong Yu tiba-tiba tertawa, dia pikir Li Dehe ini sangat konyol. Bukankah itu hanya artefak suci dengan kekuatan yang kurang? Itu sangat menakutkan, dan aku mengatakan banyak omong kosong. Segera, dia mencibir dan berkata, Li Dehe, apakah kamu sudah cukup bicara? Jika kamu sudah cukup bicara, pergilah berperang. Aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku. Aku benar-benar menantikannya. Li Dehe sangat marah, jika demikian halnya, maka kamu akan mati untukku. Saat dia berbicara, hatinya bergerak, dan tiba-tiba, tetesan air mata Changhai meledak dengan cahaya yang lebih menyilaukan.
Dan lautan yang luas bergulung dengan panik, merobek kekosongan, dan menyapu ke arah Murongyu, ingin mencabik-cabik Murongyu menjadi miliaran bubuk. Auzu.com seluruh tubuh Murongyu meledak, dan aura yang kuat dan berbahaya menyelimutinya. Jika dulu dia sudah melarikan diri, bagaimana mungkin kekuatannya bisa menjadi lawan air mata Changhai? Namun sekarang dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jari-jari Tianmeng yang terputus, yang telah berhenti karena munculnya tetesan air mata laut, bergetar lagi. Jalan api langit yang mengerikan terus menyembur keluar. Kemudian, di bawah kendali Murongyu, jari yang terputus itu, yang membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia, menekan langsung ke arah Lidehe. Serangga kecil, hancurkan untukku. Lidehe mencibir dengan jijik, mengendalikan laut yang tak berujung untuk membentuk gelombang seperti naga raksasa dan bergegas menuju jari yang terputus yang dibunuh oleh kota, mencoba untuk menghancurkan jari yang terputus itu. Aku tidak tahu siapa yang akan menang. Di kejauhan, banyak orang menyaksikan pertempuran yang mengerikan ini, semuanya dengan gembira. Seharusnya itu Lidehe, meskipun jari-jari Murongyu yang terputus juga kuat dan tak tertandingi, dibandingkan dengan napas laut yang tak berujung, itu tidak berarti apa-apa. Yah, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi dengan wajah percaya diri Murongyu, apakah dia punya trik lain? Murongyu pasti akan kalah. Jari yang terputus itu seperti perahu tunggal di lautan badai. Bagaimana bisa bertahan dari serangan ombak? Selama ombak surut, perahu tunggal itu akan terkoyak menjadi miliaran. Bagaimana mungkin? Seorang ahli abadi meneriakkan kata-kata di sana, mencibir pada Murongyu. Tapi sebelum dia selesai berbicara, wajahnya berubah drastis dan melihat ke depan. Dia tidak bisa mengatakan sisanya. Karena, jari yang terputus itu sebesar pegunungan, tetapi naga air itu ratusan kali lebih besar dari jari yang terputus itu, dan tekanannya mengerikan. Jari yang terputus itu seperti semut, dan naga air itu seperti raksasa yang berdiri tegak. Di bawah perbedaan seperti itu, mereka benar-benar bertarung. Siapapun menganggapnya sangat konyol. Dalam ekspresi acuh tak acuh, menghina, dan mengerikan dari Murongyu, kedua belah pihak akhirnya memulai tabrakan pertama mereka. Suara, bang, yang keras keluar, bergema di seluruh dunia. Ekspresi mengerikan Lidehe tiba-tiba membeku, dan dia melihat ke depan dengan mata ngeri dan tak percaya. Pada saat tabrakan, naga air besar itu dengan cepat hancur berkeping-keping. Itu seperti tahu besar seukuran gunung besar dan palu seukuran piring gerindra memukul dengan keras. Meskipun tahu itu besar, itu tidak setingkat dengan palu. Rentan, wow, naga air besar itu langsung meledak, dan bahkan sebagian besarnya langsung terbakar oleh api langit. Lidehe akhirnya bereaksi, meraung lagi dan lagi untuk mengendalikan lautan yang tak berujung, berubah menjadi naga air besar yang mencekik jari-jari yang ditekan dengan cepat. Tiba-tiba, kekosongan terus hancur, semuanya hancur oleh dampak dari naga air ini. Kerumunan di kejauhan, yang ditekan oleh aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya, melangkah mundur lagi dan lagi. Namun semuanya sia-sia, di hadapan kekuatan jari-jari yang terputus, naga air hanyalah macan kertas. Itu hancur dengan tusukan ringan. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Murongyu, kamu pasti akan mati hari ini. Lidehe dipukuli dengan parah dan meraung histeris. Di bawah kendalinya, seluruh lautan tak berujung berguncang dengan gila. Pada akhirnya, lautan tak berujung berubah menjadi naga air besar yang melintasi langit dan bumi, meraung dan berdampak ke arah Murongyu. Namun, wajah Lidehe dengan cepat menjadi pucat, dan kekuatan tubuhnya sangat terkuras. Memanipulasi naga air ini masih sedikit berlebihan bagi wilayahnya. Jika dia tidak menelan beberapa pil penambah kekuatan sementara dan beberapa pil pengisian ulang sebelum mengorbankan air mata laut, kekuatannya akan habis saat ini. Air mata Changhai tidak lebih dari itu. Murongyu masih mempertahankan senyum acuh tak acuh. Awalnya, dia berencana untuk membunuh Lidehe secara langsung. Namun, sekarang dia ingin mengalahkan Lidehe secara fisik dan psikologis. Terkadang melihat musuh mati dalam tabrakan cukup melegakan. Dan mentalitas mengalahkan Lidehe sebenarnya sangat sederhana, selama dia meledakkan ketergantungan terbesarnya. Dengan kata lain, meledakkan naga air yang melintasi langit dan bumi. Murongyu perlu melakukan ini bahkan jika itu membuang-buang kekuatan jari yang terputus. Dan itu tidak semudah membunuh Lidehe. Pertarungan hari ini pasti akan segera menyebar. Bahkan artefak suci yang menginspirasi semua kekuatan telah langsung meledak, siapa yang berani mengganggunya. Kecuali kekuatannya melampaui ranah Raja Suci. Efek yang diinginkan Murongyu adalah membunuh dua burung dengan satu batu. Jika tidak, kemanapun dia pergi, akan ada beberapa tikus yang memukulnya untuk memperhatikan. Di mana dia punya begitu banyak waktu untuk berurusan. Akibatnya, hatinya tenggelam, dan kekuatan kekerasan mengalir ke jari yang terputus melalui kekosongan. Tiba-tiba, di bawah kendalinya, seluruh kekuatan yang tersisa di jari yang terputus itu memberontak. Setelah suara boom yang keras, di atas langit, jari-jari yang terputus yang awalnya sebesar gunung itu muncul kembali. Hanya dalam sekejap, kungfu itu meroket hingga seukuran naga air. Selain itu, perubahan jari-jari yang terputus itu tidak hanya memperbesar tubuh, tetapi juga bertambah 100 kali lipat seiring dengan napasnya. Ketika naga air itu awalnya hanya 1/100 ukuran naga air, kekuatan jari yang terputus itu sekitar 1/10 dari naga air. Setelah bertambah 100 kali lipat, ia melampaui naga air dalam satu gerakan, mencapai 10 kali lipat kekuatan naga air. Di atas langit, langit memenuhi langit dengan api yang terus-menerus memancar dari jari-jari yang terputus itu, memenuhi langit dan bumi. Dan kekosongan yang diangkat ke langit api itu langsung terbakar. Bahkan turbulensi spasial tampaknya takut keluar karena takut. Suara, cici, keluar terus-menerus. Di mana api langit lewat, naga air itu dengan cepat musnah. Aliran uap air membumbung tinggi ke langit, meliputi 9 langit. Lidehe, bahkan jika kau memiliki artefak suci, kau hanyalah badut yang melompat-lompat. Suara menghina Murongyu menyebar jauh. Wajah Lidehe suram seolah-olah meneteskan air, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang sangat kesal, seolah-olah dia telah memilih seseorang untuk dimakan.
Bunuh, dia tidak mencibir pada Murong Yu. Karena dia merasa bahwa artefak suci tidak hanya cepat larut di bawah tekanan jari-jari yang terputus, tetapi juga terus mundur. Apa yang dikatakan Murong Yu adalah kebenaran. Namun hati Li Dehe sangat marah. Kekuatan diedarkan dengan panik olehnya, dan mereka diangkut ke air mata Changhai di udara, dan dampak dari air mata Changhai meledak menjadi gelombang-gelombang yang sangat dahsyat yang menutupi Murong Yu. Li Dehe, penampilanmu sudah berakhir, jadi aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan Li Deyu. Bunuh, Murong Yu mencibir dan tiba-tiba berteriak. Jari yang terputus di atas 9 lapisan langit itu seperti digenggam oleh tangan besar yang tak terlihat, dan dibanting ke dalam kehampaan. Dentuman, 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 naga air yang besar itu rentan terhadap satu pukulan, dan dengan cepat dimusnahkan. Pada saat ini, api langit telah membungkus seluruh dunia, membungkus naga air dari luar, dan dengan cepat menyusut ke dalam. Cici-cici, suara-suara yang menusuk dan menusuk terdengar dengan padat. Orang-orang di kejauhan tiba-tiba melihat bahwa naga air itu dengan cepat menyusut di bawah pengepungan api langit. Dalam beberapa saat, naga air itu dengan cepat menyusut 1% dari ukuran aslinya. Dan kecepatan ini semakin cepat dan semakin cepat. Li Dehe meraung marah, dengan gila memompa semua kekuatannya ke dalam air mata laut. Namun, naga air itu dipadatkan lebih kecil dan lebih kecil. Bahkan cahaya air mata Changhai berangsur-angsur meredup. Kekuatannya terkuras terlalu banyak, dan air mata Changhai rusak. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir air mata laut tidak akan mampu bertahan. Kekuatan bajingan kecil ini mengerikan. Li Dehe menatap Murong Yu dengan mata merah. Tiba-tiba melompat ke udara, langsung masuk ke naga air, dan menjadi bagian dari naga air. Saat berikutnya, naga air itu mengeluarkan raungan yang mengerikan, merobek kekosongan, dan kemudian dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Li Dehe tidak berdamai, tetapi bahkan artefak suci itu bukanlah lawan Murong Yu, apalagi yang bisa dia lakukan. Hanya bisa melarikan diri. Namun, dia masih perlu melihat apakah Murong Yu akan membiarkannya melarikan diri saat dia melarikan diri. Li Dehe, kemana kamu akan melarikan diri? Teriak Murong Yu dengan dingin, tetapi jari-jari yang terputus di langit langsung menembus ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya dan muncul di atas Li Dehe, lalu menekannya satu persatu. Ledakan, seluruh naga air langsung hancur berkeping-keping. Dan Li Dehe juga berubah menjadi pita dan terguncang keluar dari naga air, menyemburkan darah ke dalam kehampaan. Beberapa orang bahkan melihat seluruh tubuh Li Dehe hampir retak. Napasnya telah jatuh ke puncak alam abadi. Dia terluka parah, dan dia bahkan tidak bisa mempertahankan alamnya. Setelah mematahkan naga air dengan satu jari, jari yang patah itu menembus kehampaan lagi, mencekik siang Li Dehe. Hati Li Dehe diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Pikiran ilahi menyapu ke arah tetesan air Changhai, tetapi melihat retakan kecil muncul di tetesan air mata Changhai, seperti jaring laba-laba yang tersebar di seluruh. Segera dia mengubah warnanya, dan kemudian melihat jari yang terputus yang berasal dari laser. Ada sedikit keputusasaan di hati Li Dehe. Dengan kekuatan memotong jarinya, dia mencoba yang terbaik untuk membangkitkan artefak suci, tetapi dia tidak bisa menahannya, apalagi sekarang. Tidak ada tempat untuk pergi, dan kamu akan mati. Sialan, bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu ke bawah. Li Dehe menggertakkan giginya di dalam hatinya, dan menoleh untuk melihat tatapan mata yang tajam ke depan. Setelah melihat tatapan Li Dehe yang sangat pahit, hati Murong Yu bergerak seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Tetapi itu tidak terduga untuk sementara waktu, hanya merasa ada yang salah. Bajingan kecil, bukankah kamu ingin membunuhku? Kalau begitu kita akan mati bersama. Sebelum berbicara, pikiran Li Dehe telah menggerakkan air mata di laut. Tiba-tiba, cahaya suci yang telah meredup dari tetesan air mata Changhai menjadi terang kembali. Aura yang sangat menakutkan meledak dengan panik. Sampai akhir, dia menginginkan ledakan sonik. Murong Yu berhenti dengan keras, dan akhirnya dia tahu apa yang salah. Huh. Setelah menemukan upaya Li Dehe, Murong Yu berbalik dan kemudian berteleportasi keluar lagi dan lagi. Secepat yang kau bisa, Aozu.com dan semua orang yang menyaksikan semua ini dari jauh menunjukkan ketidakpahaman di wajah mereka. Mereka tidak tahu bahwa Murong Yu jelas dapat membunuh Li Dehe, tetapi mengapa mereka tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Tetapi Li Dehe, yang awalnya seperti anjing dalam keluarga yang berduka, mengejar Murong Yu dengan senyum menyeringai. Namun, mereka segera mendapatkan jawabannya. Karena gelombang fluktuasi mengerikan yang membuat jiwa mereka gemetar hebat menyapu dari Li Dehe. Dalam sekejap, beberapa orang yang lebih lemah ditekan dan menyemburkan darah, dan mereka benar-benar terluka. Pukulan, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, dan dua kata ini tiba-tiba muncul di benak mereka. Kemudian mereka dengan suara bulat membuka tubuh mereka dan melesat menuju kenyamanan yang jauh. Setiap orang benci memiliki lebih banyak kaki, kecepatannya bisa meroket. Pada saat yang sama mereka bereaksi, Li Dehe sudah mendapatkan momentum. Boom, itu seperti ledakan besar di langit dan bumi. Suara keras yang mengguncang bumi menyebar dengan ganas. Boom. Bahkan, gelombang kejut dari ledakan senjata suci belum menyapu, dan sebagian dari penonton yang berada di dekatnya langsung meledak dan terbunuh oleh dampak suara keras itu. Kecuali untuk pembangkit tenaga listrik dan loli kecil di kota Skyfire, sebagian besar yang lain terluka. Bahkan jika mereka tidak terluka, ki dan darah mereka terguncang seperti sungai dan laut. Dunia terkoyak, dan sebuah lubang hitam muncul di kehampaan. Ini dibentuk oleh ledakan artefak suci. Di pusat lubang hitam, ada kekuatan yang sangat menakutkan. Saat kekuatan-kekuatan ini terus melarikan diri, lubang hitam menjadi lebih besar dan lebih besar. Dan saat lubang hitam menjadi lebih besar dan lebih besar, kekuatan di lubang hitam menjadi semakin menakutkan. Perasaan tak tertahankan yang membuat orang berdebar-debar dan jiwa pingsan muncul di hati semua makhluk hidup.
Semua makhluk hidup mati-matian melarikan diri ke kejauhan. Namun kecepatan lubang hitam sangat cepat. Ia mengembang hingga ratusan juta mil dalam satu pikiran. Setelah pikiran lain, ia telah menjadi ratusan juta mil ukurannya. Lari, orang-orang yang telah menonton pertempuran antara Murong Yu dan Murong Yu hampir mati ketakutan saat ini. Biasanya menyesali satu sisi dan dengan cepat melarikan diri. Namun lubang hitam di belakang mereka semakin cepat dan cepat. Akhirnya, beberapa orang suci yang tidak cepat telah terperangkap oleh lubang hitam dan terlibat langsung dalam lubang hitam. Kemudian tidak ada lagi, dan langsung dimusnahkan oleh lubang hitam. Semakin banyak orang terus-menerus ditelan oleh lubang hitam. Hanya dalam beberapa tarikan napas, orang-orang yang masih berlari untuk menyelamatkan diri berkurang dari yang semula. Segala sesuatu yang lain ditelan oleh lubang hitam. Pada saat ini, wajah Lolita kecil juga menjadi serius. Sosok itu terus-menerus bergerak dalam kehampaan, ekspresi cemas melintas di matanya. Pada saat yang sama terus melihat ke belakang. Dia melihat lubang hitam yang mendekat dengan cepat, dan dia juga mencari Murong Yu. Tetapi tidak ada keberuntungan di hatinya. Lubang hitam ini sangat menakutkan, Murong Yu menanggung bebannya, dan hampir tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Penjahat besar ini menyakiti orang lain dan dirimu sendiri. Jika kamu tidak mati, aku harus memintamu untuk menyelesaikan akun. Lori kecil sedikit menggertakkan giginya, sosoknya dengan cepat bergerak melalui kehampaan, dan kecepatannya secara tak terduga melampaui para pembangkit tenaga listrik di kota Skyfire. Namun jarak antara lubang hitam di belakangnya dan dirinya semakin dekat. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan ditelan oleh lubang hitam itu. Saat ini, Zuo Yuancheng telah muncul di depannya. Tidak ada formasi teleportasi di kota Zuo Yuan, jika tidak, dia dapat berteleportasi melalui formasi teleportasi. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dengan begitu banyak orang di Zuo Yuancheng, apakah mereka akan ditelan oleh lubang hitam? Melihat Zuo Yuancheng, yang dengan cepat melesat di depan, Lori kecil sangat cemas. Selain keinginannya yang besar, dia tidak panik, dan keinginannya juga karena orang-orang suci Zuo Yuancheng. Tampaknya dia masih memiliki kartu Hall untuk melindungi hidupnya. Mungkinkah itu kehancuran langit dan bumi? Saat ini, seluruh kota Zuo Yuan diselimuti oleh atmosfer teror yang tak tertahankan. Satu persatu orang suci naik ke langit, hanya melirik lubang hitam yang mendekat dengan cepat di belakang mereka, lalu menekan jiwa yang gemetar, dan melarikan diri menuju kenyamanan yang jauh. Namun, lebih banyak orang yang terkejut dengan pemandangan ini, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Lubang hitam itu berjarak ratusan juta mil dari kota Zuo Yuan. Namun, Zuo Yuancheng tampaknya telah musnah. Orang-orang suci yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan rendah ditekan dan tidak dapat bergerak. Semakin besar jangkauan lubang hitam di belakang, semakin mengerikan kekuatannya. Sudah berakhir. Melihat lubang hitam yang mendekat dengan cepat, banyak orang suci Zuo Yuancheng yang tidak punya waktu untuk melarikan diri menutup mata mereka dengan putus asa. Tetapi pada saat ini, beberapa orang yang tidak menutup mata mereka terkejut melihat bahwa tangan monster terkoyak dan kekosongan langsung dicengkeram dari atas 9 surga. Tangan besar itu belum menangkap lubang hitam, itu sangat ganas, dan lubang hitam yang mengerikan itu telah menghentikan kecepatan kemajuannya. Tampaknya di pinggiran lubang hitam ada penghalang tak terlihat yang sangat kuat yang menghalangi mereka, mencegah mereka bergerak maju dan hanya bisa meraung di tempat. Lubang hitam itu benar-benar dipenjara. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Namun, yang mengejutkan mereka masih akan datang. Setelah mengurung lubang hitam, tangan besar itu berhenti di 9 surga dan meraih lubang hitam besar di udara. Gemuruh, suara teredam besar terus menyebar, dan saat tangan besar dan 5 jari terus menyusut, lubang hitam yang mengamuk itu benar-benar menyusut dengan cepat.